Bapak Ibu semua, saudara untuk berdoa. Untuk doa saya bisa minta tolong Ibu Liso ya, Bu Liso ya. Bersedia ya Bu Liso untuk berdoa. Ya, halo, salam. Salam. Ya, berdoa ya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang hari yang kami lalui. Demikian juga hari-hari sebelumnya. Engkau memberikan kami sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan juga untuk saat ini. Malam hari ini kami masuk di dalam Zoom yang akan ditayangkan langsung dan live di YouTube. Diskusi kami hari ini, tolong Engkau campur tangan, pimpin hati, pikiran, sikap kami, agar segala sesuatu yang keluar dari sana menjadi suatu pendidikan, pelajaran buat kami semua. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu waspada, berhati-hati akan setiap ucapan-ucapan kami agar tidak menjadi batu sandungan buat kami sendiri dan bagi halayak ramai yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara kami mulai dari awal hingga berakhir nanti ke dalam tangan pengasihan dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Liso atas doa pembukanya. Baik, para pemirsa, saya akan buka saja diskusi kita langsung hari ini dengan tema topik yaitu Sara dan Mahudat. Mungkin saya akan jelaskan sedikit ya, apa kepanjangan Sara dan Mahudat. Sara ini bukan suku agama ras, tetapi adalah singkatan dari kesejahteraan rakyat. Dan Mahudat itu adalah masyarakat hukum adat. Ya, kita tahu sendiri Bapak Ibu, Indonesia adalah negara kepulauan yang dimana terdiri dari berbagai macam suku dan ras. Kita memiliki banyak juga budaya, bahasa daerah, yang semuanya itu merupakan kekayaan ya, kekayaan Indonesia dan sebenarnya juga kekuatan bagi kita. Dan kita juga tahu Indonesia ini berasaskan ideologi Pancasila. Kita punya Pancasila dengan 5 pasalnya. Di Di Pancasila Pancasila. itu ya dia di pasal kelima juga ada yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berhubung ini juga tahun politik, kita tahu sendiri bahwa baru saja tanggal 14 Februari kita sudah melakukan pemilihan politik, maaf, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, DPD, semuanya. Ya puji Tuhan ya, negara kita dilindungi, tidak terjadi suatu apapun, pemilu berjalan dengan aman dan damai. Tetapi yang menjadi pertanyaan ke depan, ini ya, yang menjadi pertanyaan ke depan, dan mungkin saat ini Bapak Ibu ya, apakah pemerintah ini sudah menjalankan fungsinya, sudah bisa memberikan rasa keadilan di masyarakat? Oke, apakah pemerintah sudah menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan rakyatnya melalui kebijakan, peraturannya, pemerintah? Nah, ini yang perlu kita kritisi ya. Di sini kita tidak mau menghina, kita tidak mau menghakimi atau berburuk sangka, tetapi ayo saya undang Bapak Ibu semua yang tergerak hatinya untuk Indonesia yang lebih baik, maju, aman dan damai, silahkan bergabung di Zoom ini. Kita boleh bebas berpendapat, tetapi dengan bertanggung jawab. Oke, kita tahu sendiri juga bahwa pemerintah punya cita-cita ya untuk setiap suku bangsanya, masyarakatnya, bagaimana menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Keadilan tentunya di bidang hukum. Bagaimana keadilan itu kita tahu sendiri. Seringkali kita mendengar pepatah bahwa keadilan itu harus tidak boleh tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, harus berimbang. Nah, ini yang saya kira juga menjadi PR ya bagi pemerintah untuk mencari formula lah atau untuk mewujud nyatakan itu. Dan kalau kita berbicara lagi mengenai kesejahteraan, apakah kita sudah merasa bahwa sudah di apa pemerintah sudah melakukan itu tanggung jawabnya sejahtera dalam bidang apa? Contoh seperti pendidikan, kesehatan, dan tentunya kayak ekonomi ya. Kita tahu sendiri juga bahwa belakangan ini ekonomi kita ini juga dilanda inflasi yang cukup mengejutkan, di mana harga-harga sembako ini sudah beranjak naik. Oke, apakah itu menjadi tugas dari pemerintah? Apakah pemerintah sudah mencarikan solusi untuk rakyatnya? Saya kira bisa ini ya Pak Santi Amper nanti bisa sekarang bisa menjelaskan lebih dalam lagi untuk pembukanya materinya untuk pemantik dari diskusi kita. Silakan Pak Santi Amper. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Saya nanti kurang lebih 15 menit ya, paling lama 15 menit. Kita ingin perbincangan kita malam hari ini lebih banyak diisi dengan dialog dan interaksi satu sama lain. Bapak Ibu tidak perlu uh, takut berbicara, tidak perlu takut mengkritik pemerintah. Asal jangan berpikir, jangan sarkastis, jangan berbicara kasar. Itu beda ya. Berbicara keras dan tegas, ya mengkritisi,
Yang penting jangan memaki-maki, jangan berbicara kasar dan sarkastis. Terima kasih Pak Supriyadi. Saya ingin menyapa saudara-saudara kita di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Shalom, selamat malam yang malam di Indonesia, selamat sore yang sore, selamat pagi yang pagi di wilayahnya masing-masing. Kita ambil topik malam ini adalah Sarah dan Mahudat. Ya, Sarah dan Mahudat ini adalah suatu isu yang sebenarnya sudah ada sejak persiapan Indonesia merdeka, juga sudah diterapkan di negara-negara maju seperti Skandinavia dan Eropa. Nah, ini dua ada foto di sini teman-teman. Itu yang satu adalah Profesor Dr. Bomer Pasaribu. Beliau ini adalah mantan anggota DPR Republik Indonesia dari Golkar kalau nggak salah. Kalau dihitung-hitung ada enam periode dia di sana. Ya. Nah, 6 periode. Kemudian beliau adalah mantan duta besar di negara Skandinavia. Persisnya saya tidak tahu Finlandia atau apa ya. Kemudian sekarang adalah guru besar bidang ekonomi di IPB, juga mengajar di berbagai universitas di Indonesia. Nah, yang di sebelah kirinya adalah Todung Mulya Lubis. Kita kenal Todung Mulya Lubis ini. Juga ini mantan duta besar di negara Skandinavia atau di Swedia atau di mana saya nggak tahu persisnya. Tetapi di negara-negara yang menganut paham welfare state. Jadi yang saya sampaikan ini banyak diinspirasi oleh kedua tokoh ini. Kemudian saya sajikan dalam bentuk PowerPoint. Yang terakhir saya berjumpa dengan, bukan yang terakhir lah, yang terkini saya berjumpa dengan Pak Bomer Pasaribu dalam suatu pertemuan organisasi yang namanya Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. IPKI ini adalah sama dengan Negara Dua berbasis Pancasila, organisasi sosial masyarakat yang pertama didirikan di Indonesia pasca Indonesia Merdeka, yaitu oleh Jenderal A.H. Nasution. Motivasi mendirikan IPKI ini adalah untuk mengimbangi Partai Komunis Indonesia ketika itu. Sampai sekarang eksis. Nah, inilah sedikit latar belakang kenapa foto kedua tokoh ini saya tampilkan di sini, ya, memberi hormat karena mereka sangat punya atensi dan peduli sekali Indonesia ini mau dibawa kemana. Terutama Bomer Pasaribu ini sangat prihatin. Ini Indonesia ini di zaman era Jokowi ini sepertinya nggak jelas ini negara sejahtera atau apa gitu ya, menurut beliau. Kalau di zaman Soeharto bukannya kagum, masih ada dulu namanya trilogi pembangunan, ya, pemerataan itu. Kan sekarang kan enggak. Nah, jadi kemudian beliau juga mengatakan di RPJM nasional 2005, 2020, 2030, 2009 itu yang namanya welfare state itu kok tidak jelas gitu menurut beliau ya. Walaupun saya katakan kepada beliau, Pak, itu kan belum resmi, baru rancangan. Ya, walaupun rancangan setidaknya kan sudah harus ada, katanya. Oke, ya saya terima. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Nah, sekarang Indonesia sejahtera, halu. Ya. Teman-teman bisa bilang halu, benar nggak ini sih ya? Ini Indonesia ini bombastis semua istilah-istilahnya. Sejahtera lah, adil makmur lah. Apa iya? Iya apa iya? Orang kan tidak melihat kata-kata manis. Ya, kata-kata manis itu sudahlah, udah capek itu. Tapi apa prakteknya itu? Ya kan gitu. Apa prakteknya? Nah, namun sebelum itu teman-teman kita akan melihat dulu model negara, ya, welfare state di dunia ini ada 3. Yang pertama itu adalah model negara kesejahteraan model apa Jerman. Nah, Jerman ini prinsipnya adalah mereka melindungi rakyatnya dari, ya, kemiskinan, memberikan tunjangan pengangguran, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, ya. Itu diberikan. Dari mana sumbernya itu? Mereka rumuskan sendiri, itulah namanya model Jerman, yaitu Otto von Bismarck. Kalau nggak salah, zamannya Otto von Bismarck itu. Dan ini mereka desain kesejahteraan mereka ini untuk menutupi kelemahan daripada sistem ekonomi kapitalis. Karena ini sangat berbahaya kapitalis ini. Kapitalis ini kan adalah yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin hancur gitu. Itu kapitalis. Jadi Jerman tidak mau, dia menerapkan kapitalisme tetapi dia akan perlindungan, yaitu namanya perlindungan sosial, jadi negara kesejahteraan. Maaf. Nah, yang kedua adalah negara-negara di Skandinavia, ya, Swedia, Norwegia, ada lagi Norwegia, Finlandia. Itu model negara kesejahteraan kedua yang ada di dunia ini, yang bisa kita pelajari dari mereka, ya. Nah, ya, Skandinavia. Jadi Skandinavia ini model apa gitu? Ya, ada juga modelnya itu yang tidak sama dengan Jerman, tapi ujungnya adalah negara kesejahteraan. Kemudian model negara kesejahteraan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang kita fokus. Model kesejahteraan negara kesatuan Republik Indonesia ini apa sih? Jangan-jangan nanti model kesejahteraannya adalah negara apa? Negara Islam gitu, ya kan? Sama dengan apa? Undang-undang syariah gitu. Model kesejahteraan negara syariah. Ini yang repot ini. Sampai sekarang Indonesia itu prakteknya itu belum jelas. Di hulunya ini sudah, hulunya ini ada, tetapi di hilirnya ini bercabang-cabang kemana-mana. Sama seperti sistem ekonomi Pancasila, tetapi itu di hulu, di hilirnya beda gitu loh. Aneh itu kan. Nah, jadi teman-teman,
eh, kita ini dulu supaya kita lebih percaya diri. Ini Indonesia mengada-ngada atau bukan gitu kan? Sebenarnya bukan mengada-ngada. Dalam satu perdebatan pidato Bung Karno di sidang Dokuritsu Jumritsu Sokai pada 1 Juni 1945, beliau mengatakan negara kita ini adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di atas dasar itu, di inilah tujuannya. Itulah tujuan kita ingin merdeka ini. Ya, itulah tujuannya yang di atas dasar daripada filosofi Grondslagnya itu yang dia sebut dengan Pancasila. Jadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, negara sejahtera, welfare state, sociale rechtsvaardigheid. Ini. Jadi artinya ini sudah ada dalam sejarah dan dalam konstitusi. Tidak ada lagi alasan, tidak ada landasan hukum untuk tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang kesejahteraan negara dan masyarakat. Nah, itu dulu landasannya teman-teman ya, supaya nggak ngalor ngidul nanti. Nah, sejahtera itu ya, kalau sejahtera tadi saya cerita ke Pak Supriyadi, kalau bahasa huruf Tionghoa ya, sejahtera itu ada ya simbolnya. Sejahtera itu adalah sebenarnya yang simpel aja, cukup sandang pangan, ya, kebutuhan sehari-hari, dia merasa aman hidupnya, nyaman, tidak ada gangguan gitu, bebas dari gangguan dan ancaman. Dia pun mencari hidup tidak ada gangguan, dia pun berkarir tidak ada gangguan, dia pun mengejawantahkan dirinya tidak ada gangguan, itu baru sejahtera. Ya, sejahtera. Jadi tercukupinya sandang pangan secara jasmani, juga dia terlindungi dari segala ancaman, bahaya, ya, ancaman keselamatan, juga di dalam ketakutan, dari ketakutan. Itu sejahtera. Kalau salah satu unsur itu tidak ada di dalam diri seseorang atau masyarakat, dia bukan masyarakat sejahtera, teman-teman. Boleh saja dia bercukupan sandang pangan, tetapi dia tidak merasa aman. Boleh saja dia makmur, kaya raya, tetapi dia tidak merasa aman. Pertanyaannya, apakah hal yang demikian ada di Indonesia? Ya, Bapak Ibu bisa menjawabnya. Dia kaya raya, tetapi dia tidak merasa nyaman, tidak merasa aman. Ya. Bagaimana kita tahu? Banyak sekali di Indonesia orang kaya. Dia kaya raya, tetapi tidak merasa aman. Ya kan? Pak Supriyadi pasti tahu lah itu. Oleh karena itu apa? Dia menyimpan uangnya di luar negeri. Karena dia tidak merasa aman di Indonesia. Apakah itu sejahtera? Enggak. Enggak sejahtera walaupun dia cukup kaya raya aman gitu ya. Kaya raya dan makmur gitu. Nah ini teman-teman, unsur itu harus terpenuhi semua dulu, baru dia disebut sejahtera, baru masyarakat itu disebut sejahtera. Ya, jadi tidak ukuran itu kalau walaupun sandang pangannya cukup, tetapi dia selalu merasa terancam, tidak damai, tidak enggak, bukan. Ya, nah itulah negara masyarakat yang dicita-citakan di Indonesia ini. Nah ini teman-teman ya, kita ini dulu ya, namanya negara kesejahteraan itu digagas oleh namanya atau welfare state Profesor Mr. R. Kannenberg, mengungkapkan bahwa negara harus secara aktif, garis bawah itu, secara aktif mengupayakan kesejahteraan. Jadi tidak boleh bersifat pasif dia. Ya kumahangke gitu kalau bahasanya mana lebah madu dia, kumahangke lah gitu ya. Harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata. Dirasakan seluruh masyarakat, bukan sekelompok masyarakat, Bapak Ibu. Nah, apa yang kita terjadi di Indonesia, Bapak Ibu bisa melihat. Jadi ini adalah benchmarking atau standarnya kesejahteraan itu. Jadi kalau ada upaya-upaya yang mengatakan untuk mensejahterakan masyarakat, tunggu dulu masyarakat mana yang Anda akan sejahterakan. Tungil juga itu kan, tukang ngibul gitu. Padahal udah ustadz gitu. Tungil, ustadz tungil gitu. Ada juga pejabat tungil gitu. Tungil gitu Pak. Jadi untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk seluruh rakyat. Nah, ini tadi saya tidak perlu lagi jelaskan itu model kesejahteraan negara Jerman, model kesejahteraan negara-negara Skandinavia. Nah, ini tadi adalah untuk mengimbangi ya dampak daripada kapitalisme itu. Jadi ini apa? Sumber pendanaannya itu diperoleh dari sistem pajak yang progresif. Jadi yang kaya itu membayar pajaknya itu lebih tinggi, bahkan mungkin 30%. Dana pajak inilah yang dipakai untuk mendukung kesejahteraan daripada masyarakat yang kurang beruntung, yang miskin, yang belum kerja, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ya. Kalau di ini di Skandinavia, ya negara-negara Skandinavia dipengaruhi oleh paham liberal. Model ini memandang bahwa kesejahteraan adalah merupakan, nah ini Pak. Jadi ada pendekatan bahwa kesejahteraan itu adalah hak daripada seluruh warga negara di negara-negara sekian hak. Nah kalau hak harus dipenuhi dong. Siapa yang memenuhi hak ini dipenuhi? Kewajiban siapa? Ya negara. Nah kuncinya adalah dia tidak memandang kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat. Ada sama itu adalah trilogi pembangunan yang zamannya Soeharto. Trilogi pembangunan sama rata. Apakah ada di Indonesia sama rata? Sama gelombangnya mungkin ya, sama gelombangnya gitu. Nggak ada sama rata. Sama rasa juga nggak ada boro-boro. Nah, nah sekarang gini Pak, apa itu model kesejahteraan negara kesatuan Republik Indonesia? Sampai hari ini tidak ada rumusan itu. Rumusan itu hanya oleh menteri ini, pakar itu. Tetapi di undang-undangnya ada mungkin ya, tetapi tidak jelas. Ya. Kita istilahkan ini adalah negara kesejahteraan Pancasila. Waduh, kalau Indonesia ini soal istilah keren-keren ya. Keren-keren kalau soal istilah. Nggak ada yang lawan negara Indonesia soal istilah. Tetapi eksekusinya melempem.
Ya kan? Kita-kita ini juga organisasi-organisasi sosial budaya di Indonesia ini juga termasuk orang-orang Batak. Waduh, konsep-konsepnya itu hebat-hebat. Eksekusi, melempem. Nggak ada. Itu Gindo, Gindo Simarmata tahu itu. Nggak tahu kalau di kita orang Tionghoa ya. Kalau orang Tionghoa saya tahu saya sih nggak usah banyak ngomong lah, kerjakan aja udah. Perjanjian-perjanjian juga nggak perlu kertasnya atau dokumennya setebal ini deh. Selembar aja cukup lah. Kenapa? Udah dasar percaya gitu. Lu mau bikin dokumen segini juga, gua kagak percaya lu, nggak ada gunanya. Betul nggak Pak Supriyadi? Gua kan nggak mau urusan gua. Satu lembar aja udah lah. Yang penting gua percaya sama lu. Indonesia, waduh, minal aidin wal faizin juga. Nah, gitu. Jadi gini Pak, negara kesejahteraan Pancasila itu harus mencakup kebijakan sosial antara lain ada perlindungan Pak. Perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pensiun, dan tunjangan pengangguran. Pengangguran juga diberikan kepada semua warga negara secara cuma-cuma, tanpa membedakan status sosial ekonomi. Nah, ini teorinya begitu, tetapi prakteknya apa? Nanti kita lihat. Nah, jaringan pengaman sosial, JPS atau Social Safety Net, ini apa? Yaitu bantuan-bantuan sosial yang diberikan pada saat pandemi atau bencana. Ya, di Indonesia terkenal COVID itu kan, itu JPS-nya itu kan sampai 600 triliun itu. Soal itu kemana duit jangan dibicarakan dulu lah. Nanti bapak-bapak yang mengkritik itu ya, berakhir di penjara tahu nggak gitu ya. Nah, ini yang paling parah, Pak. Di negara kesejahteraan Pancasila itu harus ada dukungan sistem politik dan ideologi untuk mendukung perwujudan kebijakan sosial. Harus ada dukungan sistem politik dan ideologi. Ini adalah parpol. Parpol ini. Karena parpol ini adalah yang menentukan atau memilih pemerintah. Kalau dia tidak punya sistem politik dan ideologi untuk mendukung perwujudan kebijakan sosial, udah sampai kapanpun itu tidak ada. Bisa. Walaupun sudah ada landasan hukumnya. Memang Jerman dan negara-negara Skandinavia itu tidak membalik tangan dia menjadi negara sejahtera. Butuh waktu yang panjang, berpuluh-puluh tahun. Tetapi mereka konsisten, Pak. Ini yang kita harapkan di Indonesia. Tidak perlu terburu-buru, tetapi konsisten. Nah, ini kita lebih banyak nanti berbicara di sini, Pak ya. Apa yang menjadi penghambat negara kesejahteraan Pancasila terwujud? Pertama, aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi kapasitas keuangan Indonesia itu kan terbatas. Kita ini di dalam APBN juga masih berhutang, meminjam. Artinya sumber pemasukan dalam negeri itu belum cukup untuk menutupi segala kebutuhan pembangunan, apalagi untuk kesejahteraan sosial. Nah, dari mana sumber pemasukan negara Republik Indonesia? Yaitu dari pajak, Pak. Sekarang itu rasio pajak kan rendah di Indonesia ini hanya 10%. Apa tuh rasio pajak? Jumlah orang yang membayarkan pajaknya secara sadar itu sangat rendah. Itu tadi ya Pak pengalamannya Pak ini Pak Supriyadi. Ada mungkin yang taat bayar pajak, pajak jadi naikkan, nggak dihitung secara fair. Ada yang tidak mau bayar pajak, tapi hidupnya foya-foya ke luar negeri, bolak-balik bisa 6 kali, 7 kali ke luar negeri, nggak bayar pajak, ngibul dia. Dia main cinca-cinca dengan petugas pajak. Banyak itu, ya. Di Jerman Pak, Skandinavia ada transparansi di situ. Ya. Rakyat itu bisa mengetahui kekayaan seseorang dan berapa pajak yang dibayarkan. Jadi mereka kontrol sesama rakyat itu mengontrol transparansi entah bagaimana modelnya itu. Jadi misalnya Yusuf Kala kaya, apakah kita boleh mengetahui kekayaan dia dan dia bayar pajak berapa itu? Sampai hari ini kan nggak tahu kita tahu. Dia main Hong wilayah yang pimpa, Kong kali Kong dia apa dengan petugas pajak. Yusuf Kala, Sandiaga Uno, bahkan siapa lagi itu semua itu? Ada nggak terbuka? Nggak terbuka. Kalau di Jerman terbuka, Pak. Jadi kalau di Jerman itu, dia kaya, berperilaku seperti orang kaya, malu dia. Malu dia. Udah jadi orang sederhana aja lah. Nah, karakter itu ya. Nah, kemudian aspek politik. Nah, ini terdapat disparitas ideologi dan komitmen parpol sebagai landasan kesejahteraan. Ketiadaan politik solidaritas, egaliter sebagaimana dimiliki oleh Mahudat. Nah, muncul di sini Mahudat ya. Jadi di Indonesia ini Pak, partai politik itu eh, ada komitmen dengan ideologinya itu berbeda. Komitmennya mungkin omongannya nganggung-nganggung, tapi prakteknya nol besar gitu. Jadi nggak bisa, nggak usah jauh-jauh lah. Siapa itu? Si Juli Batubara apa? Yang dulu mantan Mensos itu. Dana COVID, dia korupsi coba. Itu manusia apa itu lebih-lebih dari setan itu. Ya. Dan untuk COVID dia korupsi gitu. Dan saya pikir masih banyak lagi. Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama. Menimbun beras busuk gitu. Anies Baswedan itu. Jadi nggak cocok jadi presiden. Kawan itu pulang aja lah kau ke Yaman sana jadi ustad. Aku ngomong sama kau itu. Kau tuh keberatan panggil aku. Jadi kita diskusikan. Ini kita bicara kebangsaan. Jadi bagaimana bisa begini kesejahteraan terwujud kawan? Tak bisa lah. Macam mana pula lah kau? Hah? Kalau orang Padang bilang, pantek lah kau katanya kan. Pantek kau katanya. Jadi apa? Tidak ada kebersamaan itu solidaritas, Pak. Nah, solidaritas itu hanya dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Dan ini adalah budaya.
budaya kita ini sudah tergerus oleh ajaran agama-agama tertentu gitu. Jadi kalau ada agama yang sebenarnya menghancurkan budaya lokal, ini agama juga harus diingatkan. Anda jangan lari gitu kan. Karena itu bukan ranah Anda. Ranah Anda adalah memperbaiki karakter dan etika daripada umat, bukannya merusak. Ya. Solidaritas yang dimiliki hanya dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Jadi salah satu syarat untuk bisa terciptanya negara sejahtera, masyarakat sejahtera, harus ada politik solidaritas. Politik solidaritas antara siapa dengan siapa? Parpol, penyelenggara negara, dan masyarakat. Kalau itu tidak ada, sudahlah. Seperti yang dibilang Pigai, ya, seperti yang dibilang, udahlah, tutuplah kau, Rocky Gerung, dia tutuplah, nggak usah ngomong, katanya kan, tutup aja, aku tahu kau, katanya kan. Nah, yang ketiga, aspek hukum. Ini penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Nah, ini terjadi seperti yang kemarin itu Willy Selusoi menyampaikan itu kan. Bagaimana mungkin terang-terangan ada penistaan agama di TikTok dan segala macam, tetapi penegak hukum mendiamkan saja. Tetapi sementara kalau misalnya pihak yang lain melakukan itu, mereka ramai-ramai melaporkan dan polisi cepat bertindak. Apakah itu tidak sejahtera? Ya enggak lah. Kan tidak merasa aman. Tadi kan itu sejahtera itu adalah kita boleh kaya tetapi aman. Tidak sejahtera walaupun kaya tidak merasa aman untuk apa? Enggak, itu bukan sejahtera. Itu penegak hukum. Nah, aspek kesejahteraan diskriminasi. Diskriminasi ini apa, Pak? Ya, apa namanya, kesempatan yang sama. Jadi tidak melihat suku, agama, ras dan lain sebagainya. Kesempatannya diberikan kepada semua orang. Jangan misalnya untuk bisa masuk AKABRI atau Polri cukup mengucapkan 30 juz Anda diterima. Apa itu? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang netral aja bikin gitu. Ya. Kemudian aspek penataan penguasaan ya kekayaan negara hanya oleh segelintir orang. Ini kita sudah tahu lah ya, namanya apa namanya itu kesenjangan kepemilikan lahan, kesenjangan kepemilikan kekayaan, kesenjangan kesempatan dan lain sebagainya. Nah, ini yang sekarang satu pun di Indonesia ini belum ada yang beres ini. Jadi kesejahteraan di Indonesia ini yang namanya kesejahteraan Pancasila itu halu, halu itu. Ya. Jadi inilah teman-teman yang ingin saya sampaikan, yang kita ingin bahas dan perbincangkan bagaimana what next gitu. Kita tidak hanya berhenti menggerutu, tetapi juga apa berikutnya kita harus do something gitu ya. Saya ingin sampaikan teman-teman yang Mahudat tadi itu ya. Itu kalau di Ambon itu terkenal namanya apa ya? Di Ambon itu terkenal namanya istilah itu yang saya bilang itu Mahudat itu tadi ya. Terkenal itu potong di kuku, rasa di daging, dan alih rasa beta rasa. Ini kebersamaan ini di Ambon itu. Satu hati, satu jantung, ini adalah prinsip Pelagandong. Itu tadi, Mahudat itu, egaliter. Ya, kapitalisme itu bukan egaliter, liberalisme itu tidak egaliter, tetapi di dalam sistem kebijakan nasional, Jerman dan Skandinavia itu mereka bikin egaliter. Dan itu bisa jalan kok. Egaliter, kebijakan kesejahteraan negara, sistemnya itu kapitalis bisa berjalan. Ya. Kita juga mengenal di prinsip orang Dayak yang namanya prinsip rumah betang. Ya, rumah betang itu apa? Memuat 4 pilar, Bapak Ibu. Jujur dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tidak ada kasta. Jadi sama rata mereka. Kemudian kebersamaan dan taat hukum. Ini adalah prinsip rumah betang. Jadi, prinsip-prinsip masyarakat kesejahteraan itu hanya bisa dibangun di dalam apa namanya, di dalam dukungan ya, apa namanya, politik apa tadi, politik solidaritas itu. Kebersamaan itu adalah politik solidaritas, musyawarah mufakat. Tanpa itu tidak akan mungkin bisa kesejahteraan nasional atau negara diwujudkan. Itu dulu dari saya, Pak Supriyadi. Mari kita bicarakan dan perbincangkan, diskusikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Santiamer atas penjelasan dan pemaparannya. Saya kira sangat sangat menyentuh isu-isu yang sekarang dihadapi oleh negara Indonesia ini.
Ya, saya persilakan mungkin untuk Bapak atau Ibu yang ingin menanggapi dulu, silakan. Mungkin sekiranya ada yang mau menanggapi atau mungkin memberikan opininya, silakan Bapak Ibu, nggak usah sungkan. Seperti yang Pak Santiamer katakan, kita bebas, kita di sini kita boleh berdiskusi, kita boleh saling ini ya melengkapi. Silakan. Ini Pak Yunus buka mikrofon, mungkin Pak Yunus mau ini ya mengutarakan pendapatnya Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Selamat malam Pak Yunus. Shalom. Shalom, selamat malam. Iya, sebenarnya saya tidak mau banyak bicara ya. Saya setuju dengan Pak Santiamer, tapi dia tadi mengatakan pendapatan negara itu hanya dari pajak. Itu yang yang saya ragukan. Dan dia mengatakan welfare state seperti negara Skandinavia dan sebagainya. Tapi dia lupa mengatakan negeri Belanda. Dan kebetulan saya ya sedikit banyak lebih mengenal negeri Belanda. Di negeri Belanda itu pendapatan dari negara itu bukan hanya pajak. Mereka juga investasi. Negara yang investasi, bukan perorangan. Tapi itu mereka berinvestasi. Dan kesejahteraan itu untuk memang benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat semua. Itu saya rasakan, saya mengerti betul kesejahteraan itu memang kita terima semuanya, ya. Dan kita ya merasa aman. Nah, di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak dan bagus sekali hukum-hukumnya. Aturan-aturannya cukup memadai dan bagus. Tapi itu hukum-hukum dan aturan itu mereka tidak melaksanakan. Jadi mau bagaimana kalau ini tidak dilaksanakan? Omongannya bagus, wah hebat. Tapi kenyataannya ya udah begini aja. Saya rasa mungkin yang penting itu bagaimana mereka harus melaksanakan, menegakkan hukum dan aturan-aturan yang benar. Seperti misalnya Singapura, kita contohlah Singapura yang dekat. Mereka kan menerapkan benar-benar hukumnya. Jepang pun juga hukumnya mereka tegakkan benar-benar. Sehingga kita merasa aman. Tidak seperti sekarang kita di sini. Nah itu mungkin punya dulu ketika Indonesia baru-baru merdeka, di Indonesia masih ada kontrol oleh masyarakat, ya. Tapi sekarang tidak ada kontrol sama sekali. Malahan masyarakat semau-maunya saja. Jadi tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan. Pokoknya mayoritas bilang A, maka semua harus A. Walaupun itu mungkin merugikan masyarakat lain. Nah itu
Jadi kontrolnya tidak ada. Dan aparat hukum, aparat negara pun juga tidak ada. Jadi ya, walaupun Pak Shantiamar mau bicara bagaimanapun juga, ya kesejahteraan itu jauh panggang dari api. Mungkin itu saja. Ya, saya menutup dengan ini. Kita boleh bercita-cita tinggi. Kita boleh berharap banyak. Kita boleh berangan-angan sejuta angan-angan. Tapi kita harus tunduk pada kenyataan. Kalau kenyataannya seperti di Indonesia sekarang ini, ya, Allahu alam. Oke, begitu saja dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yunus. Ini gimana, mungkin Pak Sandiaga mau menanggapi atau ini Pak, kalau enggak saya tambahin sedikit Pak. Pak Sandiaga mau Silakan menanggapi. tambahkan dulu, tambahkan sedikit nggak apa-apa. Nanti baru Jadi, sekaligus. baik, terima kasih. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Pak Yunus, bahwa benar bagaimanapun kita butuh ketegasan dari aparat hukum, ketegasan dari pemerintah, bagaimana pemerintah itu bisa melaksanakan hukumnya ini jadi benar-benar diterapkan tanpa pandang bulu, pandang kelompok. Jangan nanti kalau sudah berkuasa pemerintah yang katakanlah terpilih, nah ini pilih-pilih kelompoknya aman dah. Kalau kelompok pengusaha saya aman, tapi yang kalau kelompoknya oposisi habisi semua. Sikat semua, hajar rata. Jangan gitu ya. Kita berharap Indonesia ini yang seringkali disebut sebagai negara hukum ini benar-benar melaksanakan konstitusinya gitu, tanpa pandang bulu. Terus yang saya juga setuju ya dengan pandangannya Pak Yunus yang mengatakan bahwa tidak hanya dari pajak saja gitu. Memang betul apa yang disampaikan mengenai rasio pajak itu juga oke, ada baiknya, ada benarnya. Setahu saya juga Belanda itu juga ini Pak Yunus ya, pengekspor bunga terbesar juga Pak ya di dunia ya. Sama beberapa komoditasnya banyak juga, susu, keju, meskipun kita tahu juga keju kan dari Swiss apa Swedia itu ya yang terkenal juga itu. Oke, terus ini Pak Santiamar, saya juga kemarin kan sempat melihat ya Pak ya cuplikan video mengenai visi misinya calon paslon nomor 202. Jadi waktu itu Pak Gibran itu memberikan seperti apa ya penjelasan. Oke, mengenai pajak. Oke, kita mau tingkatkan rasio pajak. Rasio pajak dalam arti tidak menaikkan tarif pajak. Nah, tetapi dibikinlah katakanlah hilirisasi industri. Nah, ini yang juga saya mau kritisi ya. Ini bagaimana caranya? Oke, Pak Gibran juga mengatakan bahwa kita akan munculkan, kita mau memberikan stimulan jadi supaya pemain-pemain UMKM ini bertambah banyak, owner-ownernya nanti yang pengusaha-pengusaha wira swasta di Indonesia ini bertambah. Terus juga kalau dari segi pengelolaan tambang mineral, kita ingin nasionalisasi lah, kita ingin mendatangkan teknologi-teknologi, kita ingin membuka supaya pabrik-pabrik di Indonesia, jadi tidak hanya Indonesia ini mengekspor bahan mentah. Nah, ini yang sering kali ya Bapak Ibu ya menjadi pertanyaan bagi kita ini. Oke, itu bagus ya. Saya mendukung sebenarnya. Saya mendukung semuanya. Tapi bagaimana how to ini loh, caranya bagaimana? Sedangkan kalau kita tahu sendiri, ini sudah ramai juga ada berita-berita bahwa 2025 tarif PPN yang sebelumnya 11% sudah naik menjadi 12%. Ini sempat dibahas ya, ada beberapa pakar-pakar ekonomi itu sudah membuka suara. Ini akan menjadi satu pemicu dan pastinya akan menaikkan inflasi di Indonesia. Sudah bisa dipastikan bahwa harga-harga nanti akan naik sekitar 5-10% karena kebijakan pajak pertambahan nilai ini yang semula dari 11% menjadi 12%. Saya kira ini juga menjadi PR ya, harus menjadi perhatian dari pemerintah gitu loh. Bagaimana nanti harga-harga tentunya harga-harga kebutuhan dasar ini akan naik gitu loh. Menurut saya ini yang jadi tantangan ke depan ya Indonesia. Bagaimana menciptakan lapangan kerja ya, kita selalu
berkutat di bidang itu, bagaimana menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan pengusaha baru, wira swasta, dan sebagainya macam, bagaimana membawa investasi masuk ke negara Indonesia. Tetapi mohon maaf ini ya, saya belum melihat ada pemimpin yang bisa untuk mencipta apa ya, memberikan cara itu loh. Caranya gimana gitu loh, yang mewujudkan itu seperti apa. Saya kira itu sih dari saya. Mungkin Bapak Ibu mau menanggapi, Pak Agus mungkin, atau Pak Lebah Madu. Sebentar, saya mau menambahin sedikit lagi ya. Ya, silakan Pak Ibu. Tadi Pak Supriyadi mengatakan apa namanya, ekspor bunga, ekspor keju dan sebagainya ya. Itu kita pun juga punya komoditi-komoditi itu yang kita ekspor, kita bisa ekspor. Tapi selain itu, misalnya BPJS, ya kita anggota kita iuran BPJS dan sebagainya, pajak, ya itu kalau di negeri Belanda itu mereka investasikan uang itu. Nah, dari investasi itu mereka mendapat penghasilan. Sehingga kalau kita orang pensiun itu mereka tidak apa namanya, membayar pensiunnya itu dari mengambil uang dari pensiunnya mereka. Tidak, mereka karena uang pensiun itu mereka investasikan. Nah, uang bunganya dan investasi mereka itu yang dibayarkan sebagai pensiun. Jadi apa namanya itu ya efektif lah. Jadi kita harus belajar lah. Jangan jangan maunya sendiri. Wah, kita harus kita harus punya kebijaksanaan Indonesia segala macam, kita harus pandai-pandai berkreasi. Tapi sudahlah, lebih baik kita contohlah ke negeri Belanda. Kalau ke Singapura memang kita sulit mencontoh karena mereka menggunakan sistem ya orang Cina semua ya. Jadi sistemnya agak tertutup. Kalau di negeri Belanda semua terbuka, kita dapat belajar bagaimana sistemnya mereka. Kenapa kita mesti susah-susah membuat sistem sendiri? Contohlah mereka cara mereka berdagang. Dan kedua, yang penting kita harus mengedukasi rakyat kita. Itu yang penting. Sampai saat ini kita tidak pernah mendapat edukasi yang baik. Kita sedangkan orang Malaysia satu rumpun dengan Indonesia, mereka menghina kok pada Indonesia. Kita harus mengedukasi benar-benar rakyat kita supaya mereka benar-benar bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Itu yang penting. Terima kasih, itu saja tambahan saya. Oke, mantap, luar biasa Pak Yunus. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau berkomentar? Di Pak Supriyadi, Ya. menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Yunus, hampir bagaimana saya bilangnya, keinginan untuk sejahtera ini adalah keinginan yang manusiawi. Ya. Semua negara didirikan itu untuk apa? Pasti pemimpinnya itu mengatakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Pasti, walaupun tidak terang-terangan. Tidak ada itu pemimpin atau founding fathers mendirikan negaranya itu untuk hantam-hantaman atau untuk menjadi pembasmi atau menciptakan kekacauan, tidak ada. Nah,
di dalam perjalanan sejarah yang Halo terlebih sedulur KB, dahulu pada kesempatan kali mengedepankan ini itu aku adalah akan negara-negara menceritakan sebuah Skandinavia, film Jerman, yang tetapi juga negara-negara lain, Pak. Yang tadi saya sebutkan itu adalah hanya sebagai contoh sekecil saja. Belanda juga iya, New Zealand juga iya. New Zealand itu sudah termasuk negara sejahtera 10 besar dunia kalau nggak salah, New Zealand. Ya, tetapi saya mengambil yang tertua dulu sebagai contoh itu tadi, dan kita harapkan ya Indonesia ini mau belajar dan konsisten. Karena sudah itu amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 juga, bumi Halo dan sedulur air dan KB, kekayaan alam pada yang kesempatan terkandung kali di ini dalamnya aku dikuasai akan oleh menceritakan negara dan sebuah film yang dipergunakan untuk berjudul sebesar-besarnya Mumon the Land of kemakmuran Steel. rakyat. Skui-skui Ini langsung aja teorinya, kita masuk ke dalam filmnya. tapi praktek di lapangan itu bagaimana? Menyimpang kan? Tetapi siapa yang mengingatkan penyimpangan itu? Mestinya itu tadi partai politik itu. Karena mereka di DPR sana. Tetapi kan diam, itu yang saya katakan tadi, masih ada disparitas antara komitmen dengan ideologi parpol. Mereka tidak peduli. Ya, itu satu hal, Pak. Nah, itu kalau di Indonesia. Nah, kemudian sumber penerimaan negara itu secara umum itu dua. Secara umum dua ya. Pertama tadi pajak, yang kedua udah disinggung oleh Pak Supriyadi, yaitu selisih antara ekspor dengan impor. Kalau ekspor kita besar, Pak, ekspor kita lebih besar daripada impor, tentu kan devisa masuk, ya kan? Nah, sumber pajak ini ada dua juga, pajak perseorangan, impor ya, PPH, juga pajak perusahaan. Pajak perusahaan ini kan ada pajak badan, ada pajak PPN dan lain sebagainya. Itu kalau ditotal semua, itu adalah sumber penerimaan dari suatu negara. Nah, di Indonesia, kalaupun di total ketiga-tiganya ini belum cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan nasional. Kenapa bisa terjadi begini? Ya, udahlah, dari awal kan kita udah tahu, tukar korupsi semua kan tukor. Mulai dari zaman Soekarno sampai sekarang, tukor semua itu. Dikorupsi semua. Nah, jadi pengusaha di struktur perpajakan di Indonesia juga aneh, Pak. Di Indonesia, pajak perseorangan itu persentasenya kecil. Ya kecil. Yang diperas itu adalah pajak badan dan PPN perusahaan. Jadi jangan heran, ya, berbeda dengan di Belanda atau di Jerman. Kalau di Jerman itu pajak perseorangan itu yang tinggi dibikin, mungkin 26 atau 30%. Pajak badan tidak begitu mencekik gitu. Oleh karena itu, juga di Vietnam, di Thailand, berbeda dengan Indonesia. Jadi jangan heran kalau para investor itu lebih suka ke Vietnam, lebih suka ke Thailand, karena pajaknya di sana lebih rendah. Kalau di Indonesia dipajakin lebih tinggi, itu yang tadi Bapak katakan. Inilah anomali-anomali yang sedang terjadi di Indonesia. Yang saya katakan tadi, negara kesejahteraan itu halu. Tidak ada disparitas antara komitmen dengan ideologi partai dan penyelenggara negara itu jauh, cuma ngomong doang gitu. Itulah yang saya katakan halu gitu ya. Jadi kalau ini tidak dibereskan, sampai kapanpun Indonesia ini tidak akan sejahtera. Dan saya beritahu Bapak Ibu, pemerintah harus tegas sebenarnya. Ini ada ajaran agama yang bikin susah Indonesia ini tidak sejahtera. Kalau kita bicara kesejahteraan, Pak, berarti menyangkut kepada jumlah penduduk. Belanda mungkin bisa dibikin, gampang, relatif. Tingkat fertilitasnya rendah, mortalitasnya mungkin tingkat kematian, ya, tingkat pertumbuhannya rendah mungkin ya, penduduknya. Di Indonesia kan enggak, Pak. Jerman juga gitu. Indonesia lain, Pak. Kenapa? Karena ada ajaran agama yang membolehkan berbidik 1, 2, 3, 4 beranak pinak di sana sini. Itu tanggung jawab siapa itu? Itu kan jadi beban negara itu. Karena dia sudah lahir di Indonesia, sah kawin menurut ajaran agama, secara catatan sipil. 1 bapak, 10 bini, 30 anak. Yang sana 1 suami, 1 istri, cuma 3 anak. Ini adalah ketidakadilan sebenarnya. Negara harus berani menegur ini. Sorry ya, gitu kan. Tegur dong, beri pengertian. Anda kalau begini keluar dari Indonesia, itu kan membebani negara.
membebani keuangan negara, membebani rakyat secara keseluruhan. Saya harus sampaikan ini. Itu beban siapa? Itu kan beban negara. Lu yang enak-enak, bini satu, bini dua, bini tiga, sana sini kawin mawin. Ya, seperti yang di puncak sana itu beban siapa tuh saya mau tanya. Ya, pemerintah Kabupaten Bogor jangan diam. Gubernur jangan diam, Ridwan Kamil. Beban siapa itu nanti 10-20 tahun ke depan? Fair nggak? Nggak fair lah. Kalau begitu misalnya nanti, kenapa orang Batak mau mengorbankan apa namanya itu anjuran ada istiadatnya? Di orang Batak itu ada perkataan begini. Berbahagialah orang yang berketurunan banyak itu. Ada istilahnya itu. Obun nasumarep bintang narumiris. Anak petorop buru piris. Artinya beranak pinaklah engkau sebanyak-banyaknya. Itulah namanya kamu menjadi gabe. Apa namanya itu? Uh, uh, berketurunan lah kau. Kaya berketurunan. Kemudian kau akan mendapat kehormatan. Orang Batak meninggalkan itu. Paling anaknya 2-3. Tetapi yang sana itu kawin mawin dan Anda diam. Itu kan nggak fair itu. Beban negara loh. Akhirnya cita-cita untuk mencapai negara kesejahteraan ini jadi lambat lama. Karena ditambah penduduk yang tidak jelas asal-usulnya ini. Gitu. Sorry saya katakan ini, dan ini fakta. Anda keberatan silakan aja gitu. Itu ditegur itu atau jangan diatur lah sedemikian rupa. Itu hukum agama, ya memang hukum agamamu, tapi jangan diterapkan di dalam berbangsa dan bernegara. Rusak kita ini. Kalau Anda sanggup atau apa, ada pernyataan atau apa, bayar pajak, bayar ini. Dan kalau terjadi apa, bagaimana? Yang timbul nanti apa? Keributan, meninggal, perkara sana-sini, harta waris ini itu. Nah ini yang nggak bagus. Lanjut Pak Supriyadi. Ya, terima kasih Pak Santiamer. Jadi apa yang disampaikan Pak Santiamer ya, saya coba ini ya simpulkan bahwa adanya pertumbuhan penduduk ya yang membeludak yang tidak terkendali ya, dan adanya pembiaran dari negara ya, ada faktor ini. Faktor apa, pembiaran dari negara tidak tegas, negara tidak hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi seperti yang Pak Yunus katakan ya, negara juga harus loh punya kewajiban untuk memberikan edukasi supaya rakyatnya tahu, masyarakatnya ini smart lah, cerdas lah, mana yang baik, mana yang buruk untuk kebaikan kebaikan kepentingan bersama. Saya kira itu harus ya, peran negara harus hadir di tengah-tengah kita. Tentunya kalau negara sudah hadir, kita tahulah bahwa tidak ada di dunia ini sesuatu yang sempurna. Tetapi dengan adanya keterlibatan negara, ketegasannya dalam mengatur, untuk memberikan juga pengarahan, memberikan juga edukasi, saya kira itu bisa diatasi ya, saya kira ya. Jadi tidak katakan tidak kacau lah seperti yang Pak Santiam berkatakan ya, beranak, waduh, istri bisa 2, bisa 3, anak bisa 10, bisa 8, waduh ini kacau juga Pak ya, ngeri juga itu kalau saya mikir itu juga. Ya, saya juga mau menyapa ini. Tadi ada Ibu Linda yang hadir masuk bergabung dengan kita. Shalom Bu Linda, selamat malam. Shalom Bu Linda, selamat malam. Shalom, selamat malam. Wah, mantap ini. Sehat-sehat Bu? Sehat, baru pulang, baru sampai rumah nih. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ini Bu Linda, kita lagi diskusi nih Bu malam ini. Topiknya itu saya ulang lagi ya Bu ya, Sara dan Mahudat. Yang Sara yang artinya kesejahteraan rakyat, Mahudat itu masyarakat hukum adat. Kira-kira dari Bu Linda ada yang mau disampaikan Bu? Pendapat mengenai ini? Ya silakan Bu Linda. Belum bisa saya komen, belum bisa. Oke, baik. Mengetahui materinya secara jelas, jadi belum bisa komentar. Baik Bu, berarti monitor dulu ya Bu Linda ya. Monitor dulu ya. Oke Bu Linda, terima kasih. Ini juga ada Ibu Lisawati yang hadir. Biasanya ini Ibu Lisawati juga cukup ini ya, cukup kritis ya, maksudnya cukup memberikan masukan-masukan yang bagus juga. Shalom, selamat malam Bu Lisawati. Ya, selamat malam.
Ya Bu, Ibu Bandara Negara gimana Bu? Indonesia, Apakah Ibu disingkat Lisawati Bandara ingin Negara, memberikan atau biasa pendapatnya? juga Boleh disebut Bu Sang berpendapat Merah Bu? Putih, Sang Atau ada Saka keluh Merah kesahnya Putih, mengenai ini Bu? Merah Mungkin ada Putih, atau pengalaman-pengalaman Kadang yang Sang terkait dengan Warna, masalah dua warna, kesejahteraan, adalah keadilan Bandara Bu. Negara Itu boleh Bu? Indonesia. Silakan Bu Bandara Lisawati. Negara berbentuk empat Ya. persegi Ya, panjang kalau dengan ukuran tema-temanya lebar seperti ini saya 2/3 dari panjang dengan terima. bagian atas Jadi, berwarna merah dan bagian bawah sebenarnya berwarna gini, putih yang saya kedua ingin bagiannya berukuran sama. katakanlah Bandara ini berpendapat merangkum lebih nilai-nilai untuk membahas kepahlawanan, masalah negara, patriotisme, katakanlah gitu ya. dan Kita nggak nasionalisme bisa dari rakyat diskusi hanya selama 2 jam gitu ya. Jadi saya usulkan kalau bisa ada pembahasan yang secara intern. Jadi kita bisa berdebat, beradu argumentasi di sana. Karena kalau kita hanya dalam apa Zoom yang katakanlah publik ini, biasanya kan banyak teman-teman juga ingin berbicara sehingga kita nggak bisa adu argumentasi secara intensif. Padahal untuk menemukan rumusan yang tepat itu kan kita butuh adu argumentasi. Nah, ini saya usulkan supaya ada waktu khusus, katakanlah nanti siapa Pak Frans Lisi, Pak Gajah Mada, atau siapa, kita diskusi bersama, kita berdebat di sana bagaimana sih cara mewujudkan ini. Karena kalau enggak, nanti kita seolah-olah hanya terkesan tanya jawab terus gitu. Itu enggak efektif kan gitu. Akhirnya kan nanti seperti ini jawabannya si A, si B, si C, seolah-olah nanti kalau hanya sekedar dikompilasi, itu hasilnya saya merasakan bahwa itu kurang pas gitu loh. Karena membangun negara itu bukan dengan cara mengkompilasi ide-ide yang ada, tapi kita harus meramu ide itu kita rumuskan bersama. Itu usulan saya ya. Jadi kalau yang berpendapat tentang ini, Negara Kesejahteraan Pancasila judulnya ya. Ya, saya sendiri dengan istilah itu pun juga masih samar-samar ya. Apa sih maksudnya Negara Kesejahteraan Pancasila? Itu juga perlu dirumuskan secara lebih detail gitu. Nah, selama ini memang kita itu pintar ngomong negara sejahtera. Kalau calon pemimpin itu biasanya kan janjinya kan mesti kesejahteraan, kesejahteraan, kesejahteraan. Tapi rumusannya kan tidak pernah dirumuskan secara detail. Ya. Apa gitu. Nah, kalau kita melihat masing-masing negara itu punya rumusan kesejahteraan masing-masing sesuai dengan kemampuan negara masing-masing kan gitu. Nah, memang yang paling mendasar seperti yang dikatakan Pak Santi Amar itu nomor 1 yang harus diurusi dulu adalah masalah kependudukan gitu loh. Apapun yang dilakukan negara itu, kalau penduduknya nggak pernah dikendalikan, bagaimana kita bisa mengejar pemenuhan kebutuhan mereka kan gitu. Nah, apalagi kalau kelahiran itu kan prosesnya nggak satu nanti bisa kalau yang istrinya 4 tadi dari 2 orang jadi misalnya 8 orang, 8 melipat berapa lagi kan gitu. Jadi nggak bisa tidak kalau tidak dikendalikan. Sehingga saya dulu pernah mengusulkan sebenarnya kepada Pak Jokowi dibentuk Menteri Kependudukan. Karena apa? Supaya bisa intensif. Kalau hanya BKKBN itu menurut saya masih kurang, kerjanya itu kurang kurang meluas gitu loh. Hanya saya lihat hanya kurang, pokoknya yang jelas lebih efektif kalau itu departemen sendiri kan gitu. Nah, misi yang pertama tadi adalah kita harus bisa memberikan deskripsi sejahtera itu seperti apa sih gitu. Tentunya kita semua tahu ya, kalau sejahtera itu dasarnya rakyat, dengan jumlah rakyat Indonesia yang seperti ini, maka nanti yang terjadi adalah yang anaknya banyak akan mendapatkan hak lebih besar. Sehingga ini mindset ini yang harus kita perbaiki dulu, supaya nanti bisa berkeadilan, karena negara itu dibangun dari keluarga-keluarga, maka kesejahteraan yang dirumuskan itu nanti dasarnya adalah per keluarga. Misalnya, katakanlah, kita memberikan sarana pendidikan, katakanlah kalau gratis ya gratis gitu ya. Bukan semuanya digratiskan. Nanti kan keluarga yang anaknya banyak, wah enak sekali ini. Tapi misalnya dibatasi, tiap keluarga 2 anak gratis misalnya. Kalau anggaran negara masih terbatas, sampai SMA karena gitu.
nanti untuk perguruan tinggi, siapa yang istilahnya memiliki kecerdasan atau yang baik, itu yang dibiayai negara. Jadi tidak semuanya. Kalau semuanya nanti itu tadi, banyak anak, banyak rezeki kan gitu. Nah, merumuskan keadilan ini yang perlu dulu. Juga misalnya tentang BPJS. Kalau digratiskan semua, ya uang negara ya habis kan gitu. Karena apa? Ya itu tadi, yang anaknya banyak, wis gak peduli, bah, mau akan sembarang kalir sakit gak peduli kan gratis kan gitu. Tapi kita misalnya dirumuskan, bagaimana kalau keluarga yang sakit ini, misalnya yang 2 orang, katakanlah 2 orang sama orang tuanya itu yang dibiayai negara. Yang lainnya kalau sakit ya tanggung jawab orang tua ini bagaimana kan gitu. Jadi itu yang perlu dirumuskan seperti itu dulu. Jadi jangan semuanya gratis, 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 ya nanti habis uang negara kan gitu. Yang jadi masalah kan eh, bagaimana kita bisa merumuskan secara adil. Jadi kesejahteraan itu intinya harus secara adil. Gitu. Kalau keuangan negara terbatas misalnya, wah kita nggak mampu memberi gratis semua misalnya pendidikan, kesehatan, atau kata lain nanti misalnya ada biaya istilahnya sumbangan untuk perumahan karena gitu. Ya satu dulu yang bisa dilakukan misalnya pendidikan saja ya pendidikan. Atau kalau dananya sudah lebih lagi dengan kesehatan. Jadi bertahap, tapi merata, bukan hanya misalnya sekarang ini hanya saya katakan kelompok pekerja negara saja misalnya. Ini yang selalu menimbulkan kecemburuan gitu loh. Jadi kan kemarin Mbak Cece kan juga sempat cerita ya dia dinasihati orang-orang terdekatnya jadilah pegawai negeri atau cari suami pegawai negeri kan gitu. Soalnya ya itu tadi mereka dijamin hak kesejahteraannya seumur hidup. Baik istrinya atau suami istrinya juga anak-anaknya itu walaupun enggak terlalu besar ya sampai perguruan tinggi itu ada biayanya kan gitu. Ini membuat orang iri, cemburu gitu. Nah, bagaimana padahal negara ini dibangun oleh semua potensi bangsa, dalam arti semua profesi itu punya peranan di situ gitu loh. Dulu saya memang juga pernah melakukan kesalahan dalam arti sesat berpikir gini ya. Kita melihat pedagang, petani katakanlah gitu, atau buruh kasar, itu kita memandangnya sebagai orang yang hina, orang yang tidak memiliki keberuntungan hidup katakanlah gitu. Ternyata setelah saya istilahnya mengalami perjalanan hidup, saya bisa berpikir, loh, mereka itulah orang-orang yang menggerakkan perekonomian ini. Tanpa ada mereka, perekonomian itu tidak akan bergerak kan. Nah, untuk itu kan kita juga butuh menghargai mereka. Ini yang saya katakan tadi bahwa kesejahteraan itu memang hak semua profesi, hak semua keluarga Indonesia yang menjadi pendukung bangsa ini. Jadi tidak dilihat dari person jumlah orang-orangnya ya. Jadi kalau setiap rakyat, hak setiap rakyat Rubah personnya coklat cepat nanti jadinya melompati banyak anak, anjing banyak malas. rezeki kan gitu. Nah, ini Rubah yang perlu coklat kita cepat melompati rumuskan anjing bersama malas. dan perlu kita diskusikan secara intern detailnya seperti apa sih gitu. Sehingga nanti kita bisa sumbangkan ke Pak Prabowo. Maaf ini saya agak deg-degan ini. Terus kemudian biasanya kan kita lupa menentukan sumber pendapatan negara itu dari mana kan gitu. Biasanya kan kita tahunya kan cuma dari pajak, pajak, pajak kan gitu. Atau tadi disebutkan dari kelebihan ekspor dibandingkan impor kan gitu. Yang paling besar biasanya itu dari wisata. Wisata terutama wisata mancanegara itu kan apa ya banyak-banyak sekali dari berbagai macam. Dari kedatangan mereka kan juga belanja, juga misalnya nanti hotelnya, kemudian oleh-olehnya, lah itu uang yang besar dari situ. Jadi kalau cuma sekedar istilahnya Bendera negara hanya dari Indonesia, ekspor disingkat itu bendera mungkin negara, kalah ya atau dengan biasa wisatawan juga disebut sang merah asing putih, itu. sang saka merah Nah, putih, terus merah yang jadi putih, masalah atau kalau kadang sudah sang dapat dua uangnya dua ini, warna, jadi adalah maaf, bendera negara wisata tadi bukan Indonesia. hanya wisata ngelencer ya, wisata pendidikan saya katakan gitu juga itu mendatangkan orang asing untuk berobat juga bisa. Nah, kalau sudah dapat jangan dibuang lagi ini loh. Masalahnya di Indonesia ini kan gitu. Kita sudah dapat devisa yang banyak, dibuang lagi dengan misalnya kita senang kalau orang yang masih uangnya pas-pasan itu kan seharusnya uangnya kan dihemat. Kalau negara masih keuangannya terbatas, devisanya juga harus dihemat, bukan dibuat ngelencer lagi. Nah, ini kelemahan orang Indonesia kan di situ.
dengan alasan itu uangnya sendiri loh. Kok uangnya sendiri bagaimana gitu? Uang ini devisa negara. Jadi kalau mereka tidak bisa menghasilkan devisa kan berarti bukan uangnya sendiri, tapi uang mereka-mereka yang menghasilkan devisa kan gitu. Kelemahan kita di situ yang tidak kita sadari gitu loh. Sudah dapat uang dibuang lagi. Nah, ini mindset ini yang harus kita luruskan. Di sisi lain, uang yang di dalam negeri juga dibuat foya-foya. Seharusnya kan dana yang ada dioptimalkan untuk, kalau istilahnya orang swasta itu kan uangnya diputar lagi supaya negara mendapatkan pemasukan yang lebih besar. Nah, kita enggak, uangnya diboros-boroskan untuk pemilu. Manfaatnya pemilu itu apa sih? Realitanya apa? Kita hanya memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka kan gitu. Bagi pejabat-pejabat DPR terutama itu kan biasanya kan mereka yang banyak juga yang istilahnya apa ya? Kalau saya katakan pengangguran kok kasar ya. Dari mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan lebih baik lagi, saya lihat gitu. Kemudian yaitu tadi juga untuk melencer ke luar negeri para pejabat. Ini yang sering dikeluhkan banyak orang. Kalau melencer nggak hanya pejabatnya saja, biasanya istrinya juga ikut kan gitu. Nah ini kan uang yang diboros-boroskan lagi. Seharusnya uang itu yang diputar untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi gitu. Nah, kesadaran ini yang perlu kita bangun bersama. Cuma kita nggak bisa mendiskusikan hanya selama 2 jam ini gitu. Kita butuh waktu yang lebih banyak lagi. Misalnya Pak Santiamer dibentuk, ayo timnya Galarua lah, katakanlah gitu, punya waktu hari tertentu untuk membahas ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Oke, Bu. Ya, saya tangkap poinnya ya. Oke, ini Pak Gajah Mata. Saya menyapa dulu teman-teman yang udah masuk. Bapak Ibu, ada Shalom Pak Gajah Mata, Rahayu, terus ada Pak Ate, ada siapa lagi ini, Ibu Crystal Clear ya. Ya, Pak Gajah Mada silakan Pak, langsung mungkin mau menanggapi atau ada gimana Pak, ada Bapak punya narasi atau silakan Pak Gajah Mada. Wah, ini luar biasa nih Pak Gajah Mada ini. Kritis juga ini. Tajam ini kalau beliau berpendapat. Silakan Pak Gajah Mada. Dinyalakan mikrofonnya. Suaranya belum ada Pak Gajah Mada? Kalau sekarang bagaimana suaranya? Oke Pak, sudah terdengar jelas. Lanjut Sudah Pak. terdengar jelas ya? Ya, mohon Terdengar maaf. jelas. Masih Malam. testing suara vokal. Ya, jadi supaya kan waktunya kan tidak cukup ya. Jadi kita namanya divide and conquer. Kita pecah-pecah. Bendera Saya negara mau ngomong Indonesia disingkat bendera bahwa 96% atau biasa juga disebut sang merah putih, sang saka merah putih, merah putih, 96% itu bukan pegawai merah putih, negeri. 96% itu UKM. UKM, jadi itulah pekerja Indonesia. Kalau mau dipajakin juga susah. Ya. Dipajakin juga susah. Dan biasanya ada terkecil lah pajak. Lalu saya ngomong lagi bahwa pajak terbesar itu yang tadi disebut bendera dari negara Indonesia usaha, disingkat pabrik, bendera negara termasuk juga atau dari biasa ekspor. juga disebut sang merah Tapi kan putih, kita negara sang kaya, saka merah kita bukan putih, seperti merah negara putih, lain yang atau nggak punya kadang sang sumber dwi daya warna, alam. dua warna, adalah bendera negara Jadi Indonesia. contoh ya misalnya. Bendera negara berbentuk Tadi 4 disebut persegi negara panjang dengan ukuran Skandinavia lebar 2/3 dari panjang atau dengan salah bagian satunya atas berwarna Norwegia. merah dan bagian bawah berwarna Banyak putih negaranya yang kedua Norwegia, bagiannya Swedia, berukuran Finlandia, sama. Denmark. Bendera Itu ini cirinya merangkum sama. nilai-nilai Itu kepahlawanan, rakyat-rakyat yang bahagia. patriotisme, dan nasionalisme Kenapa? dari rakyat Karena Indonesia. sumber daya alam mereka, yaitu minyak, dimasukkan terutama Norwegia ke dalam sovereign fund. Jadi duitnya dimasukin ke sana, korupsi juga nyaris nggak ada, ya bukan yang nggak ada sama sekali. Kecil sekali dibandingkan Amerika, korupsinya lebih besar Amerika. Duitnya diputer dan sekarang menjadi sovereign fund itu seperti apa ya, pooling dana, tapi ini kan milik dari hasil alam. Terus lalu diinvestasikan, beli misalnya kalau yang sekarang belinya apa? Untungnya gede banget ke Norwegia. Beli perusahaan
artificial intelligence. Sahamnya dibeli. Untungnya gede. Indonesia ada nggak ada? Nggak ada. Jadi yang namanya saya mendengar ya, sebutlah dari salah satu capres, kalau hasil alam Indonesia dijual, ya, nggak usah kerja, rakyat Indonesia dapat 20 juta katanya. Nggak usah kerja. Nah, kalau dikumpul, diputer, itu pasti untung. Ya, jadi kalau pooling dana itu, ya, kalau duitnya dikumpul dalam satu basket gitu, dalam satu basket, dalam sebutlah tadi namanya sovereign fund, Singapura punya, Temasek itu, ya, lalu di sana adalah sovereign fund itu di Norwegia, maka untungnya berlipat-lipat. Sehingga di saat seperti di Norwegia, orang dipaksa harus kuliah, saking banyaknya dana. Kalau tadi kan ibu yang sebelumnya, anaknya dibatasi kuliah. Nah, jadi kelihatan kan, Indonesia ini negara kaya, kita ngomong dulu satu negara kaya. Terus dari investasi Indonesia, ini saya nggak ngomong semua dulu, beberapa dulu. Investasi di Indonesia itu paling gede di ASEAN. Jadi paling bagus kita menarik investasi. Tapi problemnya adalah ekonomi biaya tinggi. Jadi kalau bahasanya Faisal Basri itu ICOR-nya gede. Jadi investasi, misalnya kayak investasi Indonesia bikin bandara internasional di Majalengka. Bandaranya sepi. Tapi kita mau nyalahin gimana? Ini kan untung aja capresnya udah terpilih nih. Tapi sebenarnya tidak semua, jadi dari sekarang saya mau ngomong, tidak semua yang diprogramkan Bapak Jokowi harus dilanjutkan. Ada beberapa investasi yang istilahnya balik modalnya sedikit, yang tadi itu, yang jadi sudah investasi asing loh, investasi asing kan duit masuk itu paling gede. Ya, bahkan Cina itu penopangnya itu dari investasi asing, duitnya itu dari situ, dari investasi asing. Nah, jadi disitulah kelemahan Indonesia. Ini kenapa korupsinya, investasinya tidak, Majalengka yang dibangun, gitu kan? Mungkin karena pengusaha-pengusaha yang punya maskapai penerbangan ngebisikin, buka dong, buka lapangan terbang. Tahunnya nggak kepake, salah. Jadi ketika membuat proyek, visibility study-nya tidak bagus atau tidak matang gitu. Nah, di situ poinnya, ya. Jadi kalau Bapak Jokowi pernah salah loh. Bapak Jokowi di awal sering menggembar-gemborkan masalah investasi asing, maksud BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, itunya badannya yang ngurusin. Faktanya investasinya gede banget. Yang jadi masalah adalah ICOR, sebutlah korupsi, yang tadi saya bilang juga, yang visibility study-nya itu rendah. Sementara di negara lain, ya sebutlah kalau misalnya negara Cina, sama-sama korupnya ya kita, beda tipis, sama-sama korup. Saking korupnya, jet roket untuk misil di Cina diisi air, bukan bahan bakar. Saking korupnya gitu. Jenderalnya sih dibunuh habis itu, mati. Gitu. Tapi saking korupnya, sama korupnya sama Indonesia. Kapal selam aja kita tenggelam sama orang-orangnya sekalian, karena memang nggak dirawat dengan benar. Beli senjata kas gitu kan, ya, jadi tidak efisien sebenarnya. Nah, jadi itu yang dibenerin ICOR-nya. Terus lalu mengenai bendera negara Indonesia disingkat bendera negara atau biasa juga disebut sang merah putih, sang saka merah putih, merah putih, kan ada orang atau kadang sang dwi warna, dua warna adalah bendera di negara Jakarta Utara, apartemen meninggal 4 orang kan, belum lama mati kan, 4 orang mati, bunuh diri sama 4 anaknya. Saya rasa dia udah kebingungan. Kalau saya baca katanya ada yang dapat bantuan 8 juta. 8 juta hidup di Jakarta berapa bulan? Hidup sederhana aja, apalagi dia nggak punya rumah. Katanya dia nyewa di apartemen itu 2 tahun yang lalu.
Setelah itu dia datang ke situ. Sebenarnya udah beberapa kali. Sebelumnya di perumahan Citra dekat bandara. Di situ juga ada yang mati di situ. Yang satu orang tua ya kalau nggak salah ya, gitu. Orang tua kelaparan tuh, mati juga. Yang rumahnya dikunci. Jadi sebenarnya yang sekarang terjadi adalah keluarga menengah. Keluarga menengah itu setelah COVID banyak sumber pendapatannya sudah sangat berkurang banyak. Itu kan tadinya diceritakan juga. Dia dibakar tuh di Heaven Funeral ya, saya lupa namanya. Tapi itu mahal itu. Nah, yang tahu mahal itu pembakaran apa? Yang murah itu di Cilincing, situ mahal. Berapa orang? 4 orang meninggal berapa? Ada yang 6 juta ada. Satu jenazah 6 juta pembakaran. 24 Lebih, juta. Itu keluarga menengah sebenarnya. Cuman ada keterbatasan gitu. Nah, tadi lalu saya mau ngomong, ini sebenarnya yang mau saya ngomong itu. Kalau pemerintah, settingan pemerintah itu bendahara negara, misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, dia itu mengeluarkan duit, itu selalu defisit, kan Pak? Makanya dibatasi ya, defisitnya sekitar 3%, kalau nggak salah. Selalu lebih banyak daripada duit yang dimiliki suatu negara, yang didapat dari pajak, yang tadi diceritakan oleh Pak Santi Amer. Cilakanya pajaknya kecil. Ya. Paling kecil dibandingkan Filipina aja kita paling kecil. Namanya tax rasionya itu paling kecil. Nah, sudah. Tapi dia tetap gede. Makanya kita masuk G20. Ekonominya gede. Nah, defisit tadi 3% tadi sebutlah ya. Kalau enggak itu undang-undangnya ya. Kalau kayak COVID seperti era COVID dibesarin itunya. Dengan mudah tuh pemerintah mendapatkan dana dari mana? Ya. Karena untuk kebutuhan COVID beli apa? Kita hebat loh. Kita berani beli Moderna, beli Pfizer ya. Waktu di zaman Jokowi itu saya salutnya di situ. Dia beli ya. Beli juga Sinovac yang murah. Ternyata kan yang efektif adalah Pfizer dan Moderna. Bahkan Cina sendiri dia paling lama sembuh COVID. Ya setelah itu orang jadi tahu kan vaksin Sinovac itu nggak efektif. Padahal Cina malu kalau beli Pfizer, beli Moderna malu. Akhirnya dia banyak korban gara-gara gitu. Tapi yang mau saya cerita sebenarnya dengan banyaknya pengeluaran tadi BPJS misalnya. Ada yang gratis juga, ya. Nah itu kan membantu rakyat supaya berapa nggak semua orang sakit itu setiap hari. Ya. Orang juga sekalipun gratis BPJS-nya belum tentu juga bisa dipakai. Maksudnya tidak seperti yang asuransi Allianz, misalnya. Saya nggak usah kira-kira gitu yang besar ya gitu dan sejenisnya gitu kan. Hanya untuk kebutuhan yang emergensi aja sebenarnya, tapi sangat membantu sebenarnya. Jadi ada agak benernya juga. Nah, jadi yang 3% tadi, pemerintah bikin surat utang. Terus misalnya, taruhlah surat utangnya tuh 5 tahun lagi, baru harus dibayar semuanya. Bayar semuanya pakai apa pemerintah? Bayar semuanya pakai utang lagi, bikin surat utang lagi. Jadi secara teknis, pemerintah nggak pernah keluar duit. Sebenarnya itu yang mau saya ngomong. Secara teknis pemerintah nggak pernah keluar duit, tetapi utang dibayar utang. Tapi gara-gara itu benar itu selama terjaga ya. Jadi kan namanya tuh debt ratio-nya. Debt ratio-nya berapa diizinkannya? Indonesia sekitar 35%, sekitar segitu. Kalau Jepang itu sama Cina 300% loh. Tapi ekonominya gede, mereka merasa nyaman. Amerika sekarang sudah 100% lebih. Kita 40% aja belum nyampe, gitu kan? Tapi orang sudah gembor-gembor bahwa memang bahaya, betul. Memang bahaya, apalagi kelihatan nanti. Kalau tidak efisien, nanti yang kelihatan adalah cicilan utangnya lebih besar daripada utang yang dibawa. Jadi semua utang baru yang tadi saya sebut tadi di-create. Oh defisit, create lah utang. Nah utangnya itu lebih besar cicilannya, silakan kan? Gitu.
Nah, jadi pemerintah gimana? Ya mau nggak mau harus membesarkan UKM supaya kalau rakyatnya bekerja sejahtera, orang gampang berusaha, orang banyak mau berusaha apapun di Indonesia, dari mulai misalnya warteg, gorengan, musik, multimedia, apalagi kalau sekarang kan eranya digital, semakin banyak pilihan untuk usaha. Jika itu menguntungkan, ya memang harus menguntungkan. Maka kalau rakyat semuanya bekerja, sekalipun misalnya pajaknya kecil, itu kan rakyat tetap sejahtera sebenarnya. Kan semua rakyat bekerja minimal dengan standar UMR gitu. Semua rakyat bekerja kok. Jadi yang harus didorong pemerintah adalah bagaimana UKM ini gampang. Nah kalau sekarang ini usaha apa coba? Saya baru mendengar Chief Executive BCA, David Smual. Ya. Dia mengatakan ya semua sekarang susah juga, gitu kan? Kalau bicara proyeksi ini belumlah beberapa hari yang lalu, ya, di satu tempat lah. Bisnis apa dia bilang? Ya dia bilang nggak ada, semua susah kalau sekarang. Komoditas pun yang menjadi andalan Indonesia untuk komoditas ya, komoditas yang jadi andalan turun juga harganya. Itu berarti pendapatan pemerintah juga turun, gitu kan? Yang saya heran adalah ya negara seperti Australia, Selandia Baru itu 50% dapat duitnya bukan dari jualan komputer atau teknologi. 50% lebih dapatnya dari komoditas. Apakah pakai hilirisasi? Oh enggak, mereka nggak pakai hilirisasi. Saya masih bingung loh itu, terus terang. Hilirisasi yang dikebor-keborkan. Karena kalau saya lihat datanya saya bisa real time. Saya ngeliatin itu Australia, Selandia Baru gitu, berapa dia jualan apa? Australia jualan biji besi, ya. Jualan apa? Produk pertanian, ya gitu, komoditasnya. Biasanya ke Cina. Besar sana. Dia aman-aman saja. Dia jualan biji besi. Sementara Cina jualan apa? Jualan sendok, jualan apa lagi? Pokoknya yang bahan bakarnya besi, bahan bakunya besi. Gak masalah. Australia tetap untung, Cina tetap untung. Karena ada risikonya juga. Bikin pabrik baja. Jadi Cina itu hebatnya bikin pabrik baja itu terbesar di dunia lah kali lah. Terbesar di dunia. Jadi dia karena volumenya besar, karena dia penduduknya banyak, dia bisa bikin pabrik besar. Kenapa bikin pabrik besar jadi murah-murah tuh? Dia jualin kemana saja murah. Nah, Australia nggak bisa bikin begitu kayak gitu. Tapi saking besarnya, ya, salah prediksi, ya, Cina jadi rugi malah. Jadi kalau besar kan listriknya udah gede kan, udah dipasang listrik, udah pemerintah bikin apa? Oh, ini udah memberikan proyeksi untuk power plant, udah membudgetkan ya sebesar pabrik baja itu besar. Pabrik baja itu biasanya membutuhkan banyak listrik. Jangan-jangan bisa 90% itu listrik. Duitnya salah satu pengeluarannya dari listrik. Besar lah pokoknya listriknya besar kalau untuk pabrik baja. Tiba-tiba pabrik bajanya nggak jalan. Nah, itu kan overhead yang saya sebut tadi I-core-nya gitu kan. Nah, sehingga masalah perdagangan itu menjadi penting. Nah, makanya ketika Amerika menghajar WTO, itu sebenarnya yang dihajar Cina. Supaya Cina nggak bisa dagang. Dengan adanya David Smual itu yang saya sebut Chief Executive BCA, dia ngomong di Laut Merah itu, bahwa perang di Laut Merah yang disabotase oleh Yaman, itu jangan main-main itu. Jadi kalau mau ekspor yang paling murah itu ya, kalau Cina ya, atau Indonesia juga saya rasa, yang paling murah itu hanya lewat kapal. Nyaris itu harga sepatu di sini misalnya modalnya 100.000, kalau lewat kapal saking murahnya, kosnya paling cuma tambah 100 gitu, tambah gopek. Jadi hampir nyaris nggak ada. Gitu. Jadi untungnya bisa gede, bisa maksimal lah, bisa optimal, dan penjualannya di Eropa.
Eropa jualan apa? Eropa jualan mesin-mesin buat bikin sepatu itu. Nah, jadi terjadi, dan itu terjadi kelihatan tuh waktu belum ada konflik regional di Laut Merah, ya Yaman gitu, itu beres-beres saja. Jepang menjadi terkuat di Eropa, lalu Cina juga pertumbuhan ekonomi semakin besar, rakyatnya juga sejahtera, kira-kira begitu. Jadi dalam kondisi sekarang kan kondisinya begitu. Laut Merah itu konflik regionalnya sudah berbahaya. Jadi Indonesia kalau ekspor ya ke Eropa berat. Lalu kalau kita impor dari Eropa, dari Ukraina, biasanya kita gandumnya dari Ukraina, berat, mahal juga jadi jatuh. Karena harus berputar ke ke Afrika. Nggak bisa keluar dari urusan apa tuh? Urusan Suez ya, urusan Suez. Muter dia ke Afrika. Jadi menurut David Simual itu jadi mahal. Jadi bisa 25% lebih mahal. Tapi poinnya begini, sekarang itu kita berarti sekarang ini hanya tergantung dengan Asia, Jepang, Korea Selatan, Cina. Jadi kita kalau mau jualan komoditas ya ke mereka. Komoditas Indonesia ya tadi saya sebut tadi, kelapa sawit, biji besi kita juga, lalu nikel kita diproteksi kan. Kita nggak jualan gitu, katanya hilirisasi namanya, hilirisasi. Nah, yang saya masih bingung sebenarnya, hilirisasi buat kepentingan siapa sebenarnya kan? Sementara itu tidak terjadi di yang saya sebut di dua negara yang Australia dan Selandia Baru itu. Itu kan ada hitung-hitungannya, ada lagi siapa yang diuntungkan gara-gara begitu. Ada terutama Faisal Basri katanya, itu menguntungkan salah satu negara aja. Tapi kan kita kemarin bicara kadrun, kita nggak mau ideologi kadrun itu menguasai. Karena semua pemerintahan kalau dikasih wewenang, ya kita udah rasakan juga. Semua korup kok. Mau PDIP korup, tadi Pak Santi Amin mengatakan bagaimana Menteri Sosial dari PDIP bansos COVID dikorupsi, itu kan nggak bermoral, harusnya dihukum mati tuh. Coba cek tuh tanggal-tanggal sekian tuh, tanggal-tanggal itu. Ya. Jadi yang dihukum mati adalah polisi yang terkait narkoba, dan itu juga sebenarnya hukum mati harusnya. Tapi kan tidak dihukum mati. Kita dulu tidak terlalu tidak terlalu menekan juga, karena kita pikir PDIP itu mendukung ideologi anti kadrun. Anti kadrun diantaranya adalah tidak bela Palestina dan tidak anti Israel juga. Tapi kenyataannya kebalikannya kan. Jadi kita jengkel juga nih sama PDIP kan. Seperti saya ingin ulang ya, bahwa kalau PDIP ya, saya berharap sebutlah Faksi Puan. Faksi Puan di PDIP itu sudah mengatakan setiap capres harus siap menang dan siap kalah. Itu kan berarti dia bisa bergabung dengan pemerintahan Prabowo sebenarnya. Dan itu bagus menurut saya, karena bahaya Indonesia itu, kalau tadi Pak Santi Amir mengatakan mengenai poligami, ya, kalau menurut saya bukan hanya itu, ada ibadah haji, Pak. Itu orang-orang Arab, ya, boleh dicek, ya. Saya ini orang, kalau ada Muslim yang dengar, ada orang Arab, banyak orang Arab, ya, nggak pernah kerja tapi kaya. Apa kerjaannya? Dia cuma punya hotel doang buat ibadah haji sama umroh. Dia nggak, dan itu hanya setahun sekali hotelnya terisi, setelah itu kosong dalam 1 tahun. Mereka kerjaannya apa? Ya nggak ada kerjaan, tapi kaya mereka. Nah itu jadi ideologi kadrun, di situ bahayanya. Jadi bukan hanya tadi anaknya banyak, tapi devisa yang orang misalnya ngumpulin sedikit demi sedikit, ya, ketika punya duit habis semua buat umroh atau naik haji. Bahasa gampangnya itu adalah, mohon maaf, ya itu sebenarnya perampokan terselubung lewat yang ditutup lewat ibadah sebenarnya. Itu sudah banyak kritiknya juga. Nah, Muslim KTP tidak melakukan ibadah haji.
dia hanya 5% melakukan syariat Islam. Dia tidak puasa juga dengan Muslim KTP. Jadi akhirnya kalau menurut saya ya, supaya tidak pusing, ya memang harus ideologi kadrunnya dulu dihilangkan. Jadi kalau saya mendorong PDIP bergabung dengan Prabowo, ya Prabowo itu menurun loh, calegnya menurun jumlahnya, ya. Tetapi dianya besar sekali. Itu sebenarnya fenomena sebenarnya. PKB naik, ya dibandingkan sebelumnya naik kursinya. Sementara Prabowo kan harusnya ada cocktail effect. Kalau dia begitu sampai 58%, harusnya partainya juga banyak terpilih. Tapi rupanya partainya itu dulu yang milih kadrun. Setelah Prabowo berubah berkoalisi dengan Jokowi, dia kabur. Jadi akhirnya menurun. Tapi dia jadi presiden. Jadi harus dipahami itu. Bahwa harus dipahami fenomenanya seperti itu, ya. Makanya PDIP juga harus cerdas. Dia masih syukur orang belum kabur tuh, yang orang masih pilih PDIP, hanya tidak pilih Ganjar, pilih Prabowo. Ya. Itu banyak kantong-kantong PDIP, Ganjar kalah. Termasuk di mana? Termasuk di kandang banteng, termasuk di rumahnya Ibu Megawati sendiri. Ibu Megawati punya rumah di Jakarta Selatan. Di situ kalah. Kaget kan? Nah, itu jadi itulah yang jadi kalau bicara Indonesia itu memang harus melihatnya dari sisi itu. Jadi kalau kita masih ideologi kadrun, kita nggak bisa demokrat. Kalau ngomong ideologi kadrun, saya itu maksudnya dua loh ya, kadrun moderat dan kadrun radikal. Itu buat saya sama-sama bahaya. Karena itu mereka itu hanya satu mata uang aja, panjang tuh kalau ngomong itu, satu mata uang saja. Tetapi sebenarnya contohlah Mahfud MD, apa yang kita dapat dari dia? Ya undang-undang penistaan agama itu diskriminatif sekali. Ya. Nah, jadi selama ada ideologi kadrun, kita tidak bisa melakukan reformasi, kita tidak bisa berdemokrasi, kita juga akan miskin terus. Jadi kalau ngomong sejahtera itu agak susah. Ya, padahal kita kaya sekali. Ya. Kalau nanti kaya, duitnya dirampok. Itu tahun dengan ibadah yang ibadah terselubung, perampokan dengan ibadah itu. Jadi itulah di situ masalahnya. Jadi kuncinya itu saya mau kunci dulu ideologi kadrun. Ya. Nah, baru setelah situ baru kita punya, setelah kita tahu ya, minimal saya sedang mengedukasi yang nonton grup ini, ya, ideologi kadrun itu yang jadi masalah. Nah, kalau misalnya nanti ada korupsi misalnya kan, korupsi akan tinggi kita kan, ya kita lihat ya, tapi kan menang gitu. Kalau ideologi kadrun yang diserang, misalnya itu bagus. Tapi kalau tidak diserang, ya saya kecewa. Berarti pilihan Prabowo kita yang sekarang menang itu ya masih sangat kurang. Ya istilahnya sistem politik harus kita atur lagi untuk 5 tahun ke depan. Nggak tahu bisa, nggak tahu enggak. Kalau jadi panjang lah kalau ngomong begitu. Jadi kalau bicara ekonomi, yang saya fokuskan di ekonomi, memang ya itu kondisinya. Ya sebenarnya kita posisinya bagus loh. Kita G20, kita besar juga. Ya penduduknya itu bonus demografi lah saya ngomongnya. Bonus demografi. Habis itu investasi juga besar. Orang sebenarnya harusnya lebih suka investasi di Indonesia. Karena pasarnya besar. Kita jualan di Indonesia aja, kalau perusahaan buka di sini, ya bisa hidup lah ibaratnya. Pabrik apapun bisa hidup. Kalau dia dari mulai sepatu, dia komputer, apalagi jam tangan, baju. Tapi kan sekarang itu impor semua sebenarnya. Kalau ngelihat datanya itu impor semua. Bahkan defisitnya itu semakin besar. Bahkan saya bertaruh. Ya sampai habis Jokowi turun, impornya makin turun apa enggak? Saya pengen ngelihat. Karena kan belum selesai kan 2024 ini. Tapi yang jelas itu semakin naik. Itu yang saya takutkan. Faktanya itu semakin naik. Artinya apa? Belusukan itu nggak ada gunanya sebenarnya. Hanya untuk mengelabui, ya ini saya terbuka aja, hanya untuk mengelabui orang yang tidak ngerti tugas presiden itu apa. Ya, tugas presiden bukan belusukan. Betul dia harus ngecek, tapi bukan belusukan. Buang-buang waktu. Kalau ICOR-nya itu tinggi, yang bikin tidak efisien itu.
Nah, supaya nggak panjang-panjang, saya sekian aja Pak Supriyadi. Luar biasa. Wah, mantap ya Pak Kajamade. Mungkin saya ini ya Pak ya, kasih poin-poinnya ya. Tadi disindir mengenai UMKM. Jadi UMKM ini sebenarnya bisa diandalkan untuk masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah ya Pak ya. Gitu ya. Terus juga dari pengelolaan uang negara, terus bagaimana juga negara ini bisa untuk efisiensi ya dalam penggunaan uang negara. Terus terkait juga dengan ini apa itu masalah ideologi, jangan sampai ideologi negara Indonesia ini jadi ideologi negara agama ya, dalam kurung kadrun itu nanti merembet kemana-mana. Ya, wah bagus ini Pak Gajah Mada. Ya silakan mungkin Bapak Ibu yang lain yang ingin menanggapi itu yang baru masuk tadi, Ibu Crystal Clear, terus ada Pak Ate ya, atau mungkin Pak Santi Amar Pak. Kalau memang apa nggak ada, apa mungkin langsung penutup aja ya Pak Santi Amar ya, dari Pak Santi Amar. Ya Pak Ate, Shalom Pak, malam. Iya, selamat malam. Saya Malam. ini sebenarnya APBN kita tuh banyak bocornya itu ke hal-hal yang tidak tidak bermanfaat kalau menurut saya. Yang dibilang dari tadi bocor untuk, kalau nggak salah saya dengar, itu untuk beribadah haji aja kita pakai uang negara subsidi loh. Iya betul Pak, betul. Itu berapa duit dikali aja itu. Iya. Iya. Terus buat pesantren berapa? Kebanyakan. Buat bangun-bangun masjid berapa? Itu habisnya begitu aja. Nggak berguna. Kalau menurut saya sih nggak berguna ya. Iya Pak. Iya Pak. Jadi ini Pak ya, apa itu penggunaan uang negara Pak ya yang tidak tepat ya, dan hasilnya juga kita tidak merasakan Pak ya, tidak ada hasilnya gitu. Benar. Iya. Contohnya aja tuh di Bandung, bangun masjid 1 triliun. Iya betul Pak, betul ya, benar. Iya. Ya gitulah. Oke. Nggak tahu ya kapan berubahnya ya. Ya boleh Pak, mungkin ada lagi Pak yang terkait ini, mungkin ya. Silakan Pak Ate, maaf. Enggak, udah sekian, udah cukup. Oke, terima kasih Pak Ate. Kalau ada boleh lagi? saya menanggapi Pak Gajah Mada. Iya, silakan Bu Lisawati. Tapi karena berhubung ini Bu ya, maaf, ini kan Zoom-nya mau diakhiri jam 11. Mungkin bisa diringkas ya, gitu. Ya, Maaf ya, karena keterbatasan waktu juga ada penutup. Hanya beberapa saja. Yang terkait dengan kenapa di Australia kan mereka hanya bisa menjual komoditas gitu ya. Penduduk Australia itu kan cuma 25 juta. Nah, sehingga kalau mereka menjual komoditas mungkin nggak masalah. Kalau hilirisasi mereka kan harus mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri malahan kan gitu. Kalau yang di Eropa katakanlah mereka sampai menolak Indonesia untuk hilirisasi, itu kan mereka kan juga butuh untuk bisa membayar hutang mereka yang besar itu kan gitu. Eropa itu kan sebagian besar banyak yang punya hutang di atas 50%. Nah, mereka bayar hutangnya ini dari mana? Ya dari pembelian komoditas dari Indonesia yang kemudian dikelola di sana sehingga mereka bisa membayar hutang kan gitu. Nah, Indonesia hutangnya kecil tapi nggak bisa bayar. Masalahnya kan di situ. Kalau hutangnya kecil bisa bayar ya nggak masalah. Karena sedikit nggak bisa bayar ya. Kita bayangkan saja rumah tangga kan gitu. Kita pemasukannya nggak punya, hutang terus kan gitu. Ya lama-lama ya hancur kan gitu. Nah, sehingga masalahnya kan hilirisasi yang seperti apa gitu. Kalau kemarin yang dikritik Faisal Basri itu kan karena hilirisasinya itu hanya sekedar mengeksplor nikel atau bahan tambang yang ada di Indonesia dengan perusahaan yang ada di sini kan itu. Seharusnya kan hilirisasi itu kan bagaimana mengelola hasil komoditas ini menjadi bahan yang dikelola secara katakanlah lebih luas kan gitu sehingga menimbulkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Ya, saya hanya ingin menyoroti itu saja.
Baik, terima kasih Bu Lisawati ya. Jadi ya problemnya seperti itulah ya. Banyak problem sekali di negara kita dan tentunya kita pun berharap ya ada keseriusan ya dari pihak-pihak pengelola negara untuk lebih serius katakanlah memikirkan solusi dan jalan keluar ya. Jangan hanya mementingkan kelompoknya saja dari dulu. Dari dulu cuma pikirin kelompoknya aja, mau menang sendiri, ketika berkuasa pingin untung sebanyak-banyaknya, tapi tanpa memikirkan kepentingan rakyat Indonesia. Oke, baik. Pak Santi Amar mungkin penutup langsung Pak Santi Amar ya. Sedikit boleh? Oh boleh, boleh. Pak Gajamada silakan Pak Gajamada. Jadi saya lupa tanggalnya berapa, tetapi ada target dari MUI sebelum Jokowi habis masa jabatannya itu ada sertifikasi halal untuk UKM. Ini sebenarnya nggak perlu. Jadi setiap birokrasi ada tambahan birokrasi. Itulah makanya saya bilang itu ideologi yang problem itu di Indonesia. Jadi saya harap itu batal aja. Buat apa? Iya, sertifikasi itu, sertifikasi kepada UKM, kepada industri juga buat apa? Jadi yang disertifikasi harusnya yang kebalikannya sebenarnya harusnya ya, yang haram aja gitu, yang anggap aja semuanya itu halal. Nah, oleh sebab itu ya kasihan kan Papua, lihat ya, Papua itu kan harusnya mereka bisa kaya sebenarnya selama bergabung dengan Indonesia, ya mereka tetap miskin. Bahkan ada banyak pelanggaran HAM. Kalau saya connect salah satu sosial media saya ya ke siapa ya, Kuman itu siapa tuh? Nama depannya saya lupa. Kuman, perempuan dia. Saya lupa. Pokoknya itu namanya Kuman itu dia mengadvokasi. Ya. Veronica Kuman. Veronica Kuman ya. Veronica Kuman betul. Veronica Kuman dia mengadvokasi Papua ya. Saya rasa bagus juga ya. Supaya kalau presidennya seperti Jokowi kemarin dan Menko Polhukamnya Mahfud MD yang mendiskriminasi undang-undang penistaan agama sampai Saifuddin Ibrahim mencari suaka politik ke Amerika. Kalau menurut saya Papua merdeka aja. Sampai saya bilang begitu. Untung suara PDIP jatuh ya, dan Mahfud MD itu sebagai cawapres seperti nggak ada gunanya. Nah, jadi memang sudah saya sebut makanya ada tangan ilahi masih membimbing Indonesia dari sejak Indonesia merdeka, bukan hanya tahun ini saja. Selalu yang jadi presiden itu Muslim KTP. Saya senang sekali ya, jadi optimis sebenarnya optimis terhadap masa depan Indonesia, bahwa pada dasarnya orang Indonesia itu bukan kadrun, baik kadrun moderat ya. Saya ulangi ini penting nih, kadrun moderat, kadrun radikal, kadrun feodal. Sebenarnya ada lagi. Kadrun feodal itu NU, yang Gus Anu tuh itu bahaya. Nanti kalau ada forumnya pas kita jabarkan. Jadi nggak boleh. Ya kita akan miskin terus. Dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia juga nggak ada gunanya. Karena yang tadi sudah dijelaskan, akhirnya tetap miskin akhirnya. Masyarakat dibodohi akhirnya. Mabok agama apalagi. Nah, itu aja komentarnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gajamada. Dari Pak Santi Amar, Pak. Penutup, Pak. Silakan ditutup. Terima kasih Pak Supriyadi. Jadi ini namanya negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan yang dimulai dari masyarakat sejahtera adalah jalan panjang dan berliku yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia, dan itu akan sampai ke tujuan kalau dia konsisten melakukan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Pertama, masalah disparitas keuangan itu tadi solusinya kan sudah ada ya, penerimaan itu dan lain sebagainya, kebijakan-kebijakan. Yang kedua, aspek politik ini yang paling cilaka ini ya, terdapat disparitas ideologi dan komitmen dari parpol termasuk penyelenggara negara. Ini yang paling parah ini ya, paling parah. Jadi bagaimana strateginya ini? Kalau menurut saya strateginya itu mulailah dari daerah ya, mulai dari daerah.
beberapa daerah sebagai role model, pusat lupakan pusat itu. Ya, mulai dari daerah itu yang namanya masyarakatnya sejahtera. Beri kewenangan kepada kepala daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dengan catatan, kalau itu kepala daerah dari parpol, begitu kedapatan korupsi, parpolnya itu dibubarkan. Ya. Bubar parpol itu. Siapapun itu kalau kedapatan kadernya korupsi, bubarkan. Itu harus ada undang-undangnya, supaya parpol ini tidak merajai segala sesuatunya. Kemudian adalah aspek ketegasan pemerintah atau hukum ini, ya. Itu tadi, boleh beristri satu, boleh beristri dua, tiga, empat, lima, enam, 10, itu sangat merusak generasi ke depannya ini. Sangat merusak. Karena orang itu tidak akan melahirkan generasi-generasi pendendam dan pemarah, tidak bertanggung jawab. Diskriminasi, ya. Kemudian aspek pemerataan. Ini juga, ya, soal pajak ini. Yang kaya-kaya sudahlah. Yang kaya yang selalu disebut dengan 9 naga, mestinya Anda malu disebut 9 naga. Beranikah Anda yang 9 naga ini merubah sebutan itu, atau yang dialamatkan kepada Anda, kami jangan sebut 9 naga dong, sebut kami 9 domba. Kalau 9 naga itu kan adalah melambangkan, ya memang untuk suku tertentu budayanya ada, ya, tetapi secara umum itu kan mengerikan gitu, ya. Itu sekali ngamuk itu ditelan udah ludah semua. Ya, tidak ada di situ, ya, naga itu kan tegas dan, ya, apa, powerful gitu. Ya, bagi bangsa tertentu itu sebagai lambang budaya kita nggak menyalahkan. Tetapi bagi Indonesia, udahlah, jangan sebut Anda 9 naga, tolak itu. Sebut 9. Kalau perwayangan Jawa yang Welas Asih apa, Pak Gindo? Pak Gajah Mada? Gajah Mada. Saya lihat sih itu Semar, ya, menurut saya, yang bijaksana, Welas Asih, Semar. Ya, jadilah tapi Semar dia gitu. Dia lebih simbolnya itu orang yang bijak, ya. Iya, jadi 9 Semar gitu, 9 naga itu mengerikan, Oke, jadi saya ingin mengutip satu ungkapan, ya. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Ini adalah kebenaran. Apakah Anda ustadz, apakah Anda habib, apakah Anda tokoh agama, apakah ada pendeta, apakah ada doktor teologi atau hantu belau sekalipun, ini adalah satu kebenaran. Ya. Prasangka dalam bentuk apapun adalah perusak kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Prasangka termasuk di dalamnya adalah dendam. Dalam bentuk apapun adalah perusak kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Ini yang ngomong ini dari saudara kita Timur Tengah, Abdul Baha. Ya, Abdul Baha. Terima kasih Pak Supriyadi, selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Santiamer atas penutupnya. Baik, Bapak Ibu, karena ini berhubung waktu juga sudah menunjukkan hampir jam 11, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa penutup. Saya akan tutup juga setelah ini, setelah kita berdoa. Mari Bapak Ibu doa sepimpin secara Kristen. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini Kau sudah kumpulkan kami Bapak di sini untuk berdiskusi di Zoom ini Bapak. Kami boleh mengutarakan pendapat-pendapat kami Bapak. Biarlah pendapat apapun yang kami sampaikan ini Bapak adalah satu kerinduan kami Bapak untuk melihat bahwa bangsa dan negara Indonesia ini akan maju Bapak, akan aman, damai Bapak, akan sejahtera ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan berkati Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk Pak Beta Maluku, Pak Gajah Mada, Pak Santiamer, Pak Ate, Pak Lebah Madu, Bu Lisoy, Pak Agus Sutrisno, Pak Yunus, Bu Lisawati, Bu Crystal Clear, Tuhan, apapun yang mereka lakukan setelah ini, baik mau beristirahat dan kedepannya akan melaksanakan aktivitasnya, kiranya Bapak sertai mereka, Bapak jaga mereka, Bapak sertai langkah mereka dalam hidup mereka, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah di Zoom ini bergabung, jangan capek-capek, jangan lelah Bapak, silakan berpendapat untuk Zoom-Zoom kedepannya, Galarua akan terus Zoom. Terima kasih juga untuk Bung Beta Maluku yang sudah menyediakan waktu dan Zoom ini untuk memfasilitasi Galarua. Tetap maju semuanya untuk Indonesia, salam Pancasila, tetap semangat Galarua, luar biasa.
Indonesia Terima maju. kasih Pak Supriyadi. Salam buat semua. Selamat malam. Ya, shalom. Tuhan Yesus berkati.